Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, dimohon Bapak untuk doa memulai pembelajaran terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Sudah selesai. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang, Mas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tentang nilai-nilai dari cerita. Oh ya, sebelumnya Bapak cek presentasi dulu ya. Ya. Ada semua? Jadi seperti ini. Oke. Coba lihat juga ada semua. Pada pertemuan kali ini, kemarin kita sudah belajar mengenai unsur-unsur dari cerita rakyat. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dari cerita rakyat. Sebelumnya pernah kalian mendengar atau membaca sebuah cerita rakyat? Kira-kira nilai-nilai apa yang dapat kalian ambil dari sebuah cerita rakyat yang kalian baca atau kalian dengar? Dari cerita apa Mbak itu kira-kira? Untuk sebelum memulai pembelajaran, kita akan melihat cuplikan cerita rakyat terlebih dahulu. Legenda Nyi Roro Kidul. Alkisah, hiduplah Dewi Kandisa, seorang putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran. Ia anak satu-satunya dari permaisuri. Ayahnya Raja Munywangi sayang kepadanya. Ayahnya ingin agar ia menjadi penerus tahta kerajaan. Namun sang raja Dewi Mutiara merasa cemburu. Ia ingin anak lelakinya yang menjadi penerus tahta. Ia pun segera mencari akal jahat untuk mencelakakan Dewi Kandita. Ia berhasil menemukan seorang dukun yang setuju untuk membantu. Sang dukun menggunakan sihir sehingga Kandita menderita penyakit kulit. Kandita kini tidak cantik lagi karena tubuhnya dipenuhi luka yang menjijikkan. Dewi Mutiara kemudian menghasut raja untuk mengusir Kandita. Sang raja pun terhasut karena ia takut penyakit Kandita membawa kesialan bagi kerajaan. Kandita diminta untuk meninggalkan istana dan kerajaan. Kandita merasa sangat sedih karena nasib buruknya itu. Ia berjalan 7 hari 7 malam hingga tiba di pantai laut selatan. Saat malam tiba, ia bermimpi adanya sebuah suara yang mendorongnya untuk berenang di laut. Pagi pun tiba. Tanpa ragu ia menceburkan dirinya ke laut. Benar saja, semua luka dari tubuhnya pun menghilang dan ia kembali menjadi seorang putri yang cantik. Bahkan ia sekarang mempunyai kesaktian. Sejak saat itu ia dikenal sebagai Nyi Roro Kidul yang menguasai para leluhur penghuni laut selatan. Nah, selanjutnya Kak. Ya, sedikit cuplikan cerita yang mengenai Nyi Roro Kidul. Kira-kira kalian sudah menemukan nilai-nilai kehidupan dalam kisah Nyi Roro Kidul tadi belum? Kira-kira nilai apa yang dapat kalian ambil dari cerita yang Nyi Roro Kidul? Sosial. Dari 3 seperti ini mungkin? Sosial. Sosial. Apa Mas? Dari cerita nilai sosial dari cerita Nyi Roro Kidul. Masih perhatian pada Ya, ya, mungkin satunya itu. Jadi dalam cerita rakyat Nyi Roro Kidul dapat kita ambil nilai-nilai kehidupan. Yang pertama nilai agama, yaitu bersikap tawakal atas segala yang menimpa kepada kita dan tetap berprasangka baik kepada Tuhan dan selalu memohon yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua nilai sosial dari cerita rakyat tersebut, ketika kita menginginkan sesuatu, jangan melakukan segala cara sehingga menyakiti orang lain. Kemudian nilai moral, kita harus bersikap rendah hati serta lemah lembut kepada siapa saja serta tidak boleh serakah.
seperti materi yang Bapak sampaikan, sebenarnya kita Apa itu jane? mengetahui tujuan pembelajaran pada sehari ini yaitu siswa dapat menelaah nilai-nilai kehidupan dari sebuah cerita rakyat. Kemudian siswa dapat memberikan kesimpulan dari cerita rakyat yang telah kalian baca. Sebenarnya kita tahu dahulu ya, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas suatu bangsa yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam dan mencakup sebuah kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing daerah atau bangsa. Pada umumnya, cerita rakyat mengisahkan tentang kejadian suatu tempat atau asal-muasal suatu tempat, serta tokoh-tokoh yang dimunculkan karena cerita rakyat itu bersifat lampau diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia, dan para dewa. Ciri-ciri dari cerita rakyat yang pertama disampaikan secara turun-temurun. Karena pada zaman dahulu belum ada media bersifat tulis, jadi cerita rakyat itu disampaikan secara mulut-ke-mulut dari cerita generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, tidak diketahui siapa pengarangnya atau siapa pembuatnya, karena memang ya kita tidak tahu siapa yang mengarang. Jadi cerita itu cuma diketahui seseorang dan diceritakan ke orang lain dan seterusnya sampai sekarang. Kemudian bersifat karya nilai-nilai luhur. Dari cerita rakyat, di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan yang memiliki makna besar yang bisa kita jadikan acuan untuk menjalankan kehidupan kita selanjutnya di dunia ini. Kemudian mengenai nilai-nilai cerita rakyat. Dari definisi nilai, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, yang menunjukkan kualitas yang berguna bagi manusia. Maka dari itu, nilai-nilai dalam cerita rakyat yang seperti Bapak sampaikan tadi memiliki sebuah makna yang besar, dapat kita gunakan, dapat kita gunakan untuk menjalankan kehidupan kita sebagai pembelajaran bagi kita. Seperti itu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengambil 3 poin dari nilai-nilai dalam cerita rakyat. Sebenarnya nilai-nilai dalam cerita rakyat itu banyak ya. Jadi Bapak ambil 3 saja, yaitu nilai agama, sosial, dan moral. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama berhubungan dengan masalah ketuhanan. Nilai religi yang ditandai dengan penggunaan kata di dalam cerita seperti kata ketuhanan yang menceritakan tentang makhluk gaib, menceritakan tentang dosa, pahala, kemudian tentang surga dan neraka, seperti itu. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial berhubungan dengan kehidupan di masyarakat. Biasanya berisi tentang nasihat-nasihat dalam kita menjalani kehidupan bersosial di dalam masyarakat. Kemudian nilai moral. Nilai moral berhubungan dengan masalah moral, berkaitan dengan nasihat-nasihat seperti budi pekerti, akhlak luhur, perilaku dan tata susila yang diperoleh dari watak atau sifat tokoh-tokoh dalam cerita rakyat tersebut. Dari materi yang Bapak sampaikan mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Untuk memperdalam pengetahuan tentang nilai-nilai dari cerita rakyat, Bapak akan membagikan lembar kerja untuk mengkondisikan keadaan kelas. Kelompok Bapak saja yang berbagi ya. Ya. Dari kelompok sini di 4 orang ya Mbak, ke belakang. Kemudian sini 4 di tengah, 4 orang ke belakang. Sini 4 orang ke belakang. Bisa dibaca langkah-langkah pengerjaannya. Mungkin kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan.
1 menit ya, bisa ya. Banyak saja. Bisa dimulai dari sekarang. Nanti yang sudah selesai langsung boleh mempresentasikan. Apa yang HP mulu? Ada. Bila mengalami kesulitan bisa langsung ditanyakan ya. Bisa mau? Ada yang sudah selesai? Bisa langsung dipresentasikan. Dia mau videonya apa? Ya sih, videonya apa ini? Kamera sama? Bening nih, bening di semua tuh. Ya, karena waktu sudah hampir habis. Yang sudah selesai bisa langsung membacakan. Ya, pokoknya Mbak Aulia sudah selesai. Ya, bisa langsung mempresentasikan di tempat saja sambil berdiri. Dapat cerita apa, Mbak? Oke, maling muda. Dari soal pertama mengenai nilai. Nilai agama terdapat pada 5. Ya. Bisa ditunjukkan kalimatnya. Sang ibu lalu meratap dan tempat saat itu hujan deras. Tiba-tiba petir menyambar tepat di kaki maling dan mendadak tubuhnya menjadi kaku seperti batu. Ya. Maling amat ketakutan dan menyadari telah durhaka dan berdosa pada ibunya. Kata kuncinya pada kata telah durhaka dan berdosa. Ya. Kemudian nilai Moral. moral. Nilai moral terdapat pada paragraf 4. Istri Malin lalu berusaha menengahi dan meminta sang ibu menunjukkan bukti bahwa Malin adalah anaknya. Ibu Malin pun mengatakan luka di tangan Malin yang telah ada sejak kecil. Istri Malin pun menyadari bahwa ucapan wanita tua di hadapannya memang benar. Suamiku, mengapa kau mengingkari ibumu sendiri? Tanya istri Malin. Malin Kundang tak peduli dan tak ingin mengakui ibunya. Ya, kemudian nilai sosial. Nilai sosial terdapat pada paragraf 2. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang berhasil menjadi pedagang yang kaya. Ia pun menikah dengan putri seorang kepala kampung. Sayangnya kehidupannya yang bergelimang harta membuat Malin lupa dengan sang ibu. Ia berbohong dengan sang istri dan mengaku bahwa ibunya telah meninggal dunia. Ya. Suatu hari Malin dan istrinya terpaksa berlabuh ke pulau tempat kampung halamannya karena cuaca buruk. Istri Malin juga memaksa suaminya untuk turun ke pulau dan membeli ikan. Malin cemas karena dia takut ketemu ibunya. Kemudian soal nomor 2, kesimpulan dari semua nilai-nilai itu. Kesimpulannya dari cerita Malin Kundang, nilai yang dapat diambil adalah sebagai seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tua serta melupakan jasa orang tua yang telah membesarkan kita. Dan juga apabila sudah menjadi orang yang sukses, kita tidak boleh sombong dan angkuh terhadap orang lain. Oke. Bagaimana? Anak semua bisa memahami dari prestasi
Mbak Aulia mengenai nilai-nilai partai rakyat serta menyimpulkannya? Ya, karena waktu sudah habis untuk kelompok lain dijelaskan pada pertemuan selanjutnya ya. Ya. Sebelum Pak tutup mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang paham mengenai materi nilai-nilai cerita rakyat? Tidak ada. Ya. Kesimpulan dari pertemuan kali ini, apa kesimpulan yang kita ambil mengenai nilai-nilai cerita rakyat tentang nilai agama, sosial, dan moral. ya. Mungkin pada pertemuan kali ini sekian dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Bapak. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mohon ketua kelas untuk mungkin berdoa mengakhiri pembelajaran. Siap gerak. Sudah mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.